Desa Tibung Raya. Kami, relawan Desa Tibung Raya. Kecamatan Kandangan. Kecamatan Kandangan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Siap mendukung Kampung Tangguh Benua. Siap Sungai Selatan. Desa aman. Desa aman. Masyarakat nyaman. Masyarakat nyaman. Berketahanan pangan. Berketahanan pangan. Bersama bacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat berhadir di tempat ini dalam rangka pencanangan Kampung Tangguh Banua, Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mengawali sambutan saya selaku Kapolres HSS menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati, kepada seluruh Forkominda, Kepala Desa, dan seluruh masyarakat Desa Tibung Raya, khususnya Kecamatan Kandangan yang telah bekerja keras sehingga terbentuknya Kampung Tangguh Banua ini. Para peserta apel yang berbahagia, atau aksi nyata di daerah yang ditunjuk karena terindikasi penyebaran COVID-19, menitik beratkan kepada keterlibatan elemen masyarakat yang aktif, baik secara personal ataupun kelompok. Dalam pelaksanaannya mendapatkan pendampingan khusus dari stakeholder yang terorganisir, intens, dan terfokus. Kampung Tangguh Banua memiliki filosofi tersendiri, yaitu bersih, aman, nyaman, unggul, dan sejahtera. Jadi Banua memiliki singkatan bersih, aman, nyaman, unggul, dan sejahtera. Bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Pandemi COVID-19 dipandang sebagai suatu ancaman yang merugikan masyarakat Banua. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun langkah-langkah tersebut belum dapat terlihat pengaruhnya terhadap penurunan penyebaran COVID-19. Maka perlu upaya bersama untuk membangun ketangguhan masyarakat secara mandiri untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tujuan daripada terbentuknya Kampung Tangguh Banua ini adalah sebagai acuan pelaksanaan Kampung Tangguh Banua dalam upaya pencegahan penularan penyebaran COVID-19 di tingkat RW. Sebagai acuan pelaporan hasil pelaksanaan Kampung Tangguh Banua dalam upaya pencegahan penularan penyebaran COVID-19 di tingkat RW. Tujuan umum adalah memutus atau mengurangi atau meredam mata rantai penyebaran COVID-19 di teritori tertentu dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah tujuannya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan membangun semangat bersama agar lebih waspada terhadap penyebaran COVID-19. Yang ketiga adalah membangun solidaritas masyarakat di masa pandemik COVID-19 ini. Yang keempat, membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam rangka meminimalisir dampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Yang kelima adalah mensosialisasikan masyarakat produktif dan aman COVID-19 menghadapi new normal. Kemudian pembentukan pengurus KTB atau Kampung Tangguh Banua, yaitu melakukan inventarisir dan scanning warga-warga yang memiliki kompetensi secara manajerial oleh tim POP Polres, tim gugus tugas COVID-19 tingkat kabupaten atau kota, dan 3 pilar masing-masing kelurahan desa untuk menjadi pengurus KTB. Struktur pengurus KTB terdiri dari pembina sebanyak 3 orang dan salah satunya adalah ketua RW untuk tingkat kelurahan dan kades untuk tingkat desa. Ketua 1 orang, sekretariat dan divisi atau unit kesehatan, pangan, keamanan, dan informasi. Pengurus KTB diutamakan warga yang memiliki posisi penting dalam komunitas, baik di tingkat kampung sampai dengan tingkat tertinggi.
Pengurus KTB diutamakan warga yang memiliki kepedulian terhadap penanganan penyelesaian COVID-19. Pemilihan pengurus KTB agar menghindari aspek pengaruh politik, praktis, dan kepentingan lainnya. Kampung Tangguh Banua oleh Pak Kapolres Hulu Sungai Selatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi sudah menjadi acuan kita bersama. Kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa pencegahan COVID-19 itu akan efektif apabila masyarakatnya sudah menyadari betapa pentingnya kita mengikuti protokol kesehatan. Penggunaan masker itu menjadi mutlak adanya. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir itu menjadi keharusan, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan itu juga menjadi sangat penting. Alhamdulillah mulai hari Selasa tadi pemerintah daerah dengan gugus tugas telah meningkatkan gerakan komunikasi, informasi, dan edukasi di semua tempat-tempat fasilitas umum, khususnya pasar. Dari laporan yang saya terima, masih berkisar antara 60-90% baik pedagang maupun pembeli yang menggunakan masker. Artinya apa? Masih perlu kita dorong masyarakat kita untuk menggunakan masker. Ini baru contoh di beberapa titik pasar yang dilaporkan kepada saya. Pedagangnya 90%, pembelinya baru 60%. Nah, disinilah pentingnya Kampung Tangguh Banua. Bagaimana menyadarkan masyarakat, khususnya Desa Tibung Raya ini, agar sadar memenuhi protokol kesehatan. Kalau bisa orang Tibung Raya 100% menggunakan masker pada saat dia keluar rumah. Yang paling dekat itu adalah keluarga. Faktor keluarga dulu. Kepala keluarga bertanggung jawab, peran RW, baru desa. Menyadarkan masyarakat memang tidak mudah, karena mengatakan mereka masker susah dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi inilah pola hidup yang harus kita ikuti menuju normal baru. Jadi masker tidak akan pernah selesai sebelum kita mendapatkan vaksin atau obat COVID-19, ya masker akan terpakai. Jadi masker itu dipakai bukan hanya pada saat ada razia, ada Satpol PP dan lain-lain, tidak. Ini kepentingan kita. Kita menjaga diri kita dan kita menjaga tidak menularkan kepada orang lain, demikian orang lain pun demikian juga. Jadi kita saling menjaga. Jadi target saya yang pertama, penduduk Desa Tibung Raya itu 100% menggunakan masker. Karena desa sudah menyediakan, lihat pada desa ya, sudah disediakan. Jadi tinggal kita gunakan semua media yang memungkinkan. Kalau dilanggar habis sembiang subuh bisa diumumkan, warga RT, warga langgar begitu hari ini ada kegiatan pakai masker. Atau jadi tertutup petugas RT kita melihat masyarakatnya pakai masker tidak, kalau tidak pakai masker suruh pakai masker. Karena masker ini salah satu yang memungkinkan kita mencegah. Karena cuci tangan mungkin tidak melihat, tapi kalau masker kita melihat. Termasuk masker itu digunakan dengan baik dan benar. Kalau saya kena sambutan diturunkan, sebenarnya tutup hidung sampai ke bawah, jangan hidungnya dimunculkan. Karena penularan justru dari mulut, hidung, dan mata. Nah, ini juga harus ada edukasi kita, makanya gugus tugas telah menurunkan semua dinas badan sampai di kecamatan untuk melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi. Karena ini sangat penting. Proses perawatan, pengobatan bersamaan dengan proses kita menyadarkan masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat kita taat menggunakan masker pada saat ada razia, ada apa. Tadi saya bicara, insya Allah kami akan Rabu ada rapat koordinasi pimpinan daerah, nanti akan kita bicarakan apakah ada format, nanti ada tindakan. Bagi mereka yang sudah punya masker tapi tidak menggunakan, apa langkah kita. Nah, ini yang harus ada ketegasan juga dari kita, agar ada efek jerak juga bagi masyarakat yang indahkan protokol kesehatan. Tugas pemerintah itu menyiapkan fasilitas yang memungkinkan untuk itu. Insya Allah tempat-tempat tertentu kita siapkan tempat cuci tangan pakai sabun dan lain-lain. Kita berharap sekali lagi ini karena pertama di Hulu Sungai Selatan, jadi pilot project itu kita harapkan ada orang ingin belajar.
saya sependapat Tibung Raya, karena Tibung Raya ini adalah desa yang pernah menjadi juara nasional lomba desanya. Jadi sudah manajemennya sudah bagus, tinggal kita mengalihkan dulu pembangunan desa, sekarang lebih fokus kepada penanganan COVID-19. Bapak sekalian, tren peningkatan ini pasti akan terjadi. Karena hampir 100 lebih warga kita yang di swab hasilnya belum keluar. Tentu hasilnya 2 saja, kalau tidak negatif positif. Jadi kapan berakhirnya kalau tidak ada lagi pasien yang positif, ya otomatis landai kita. Jadi menurut perhitungan analisa kita bersama, Juni ini masih ada peningkatan. Juni, Juli mungkin ada peningkatan. Nanti akan turun di akhir Juli. Mungkin insya Allah di bulan Agustus landai. Jadi begitu hari ini ditemukan positif, kita akan tracking siapa yang terdekat. Ya, jadi terus di tracing, nanti langsung dirawat. Jadi sepanjang masih ada yang positif, kita akan tidak pernah selesai. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya berharap Tibung Raya menjadi contoh. Kalau disebutkan siap 100% warganya menggunakan masker keluar rumah, dan masker digunakan dengan baik dan benar. Salah satu media edukasinya adalah gunakan tempat-tempat ibadah. Masjid, langgar, habis salat subuh umumkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpergian hari ini gunakan masker. Kalau mic-nya masjid apa itu? Darurat itu rumah saya sampai kedengaran. Jadi habis subuh diumumkan saja, diedukasi masyarakat. Ya, karena masker ini salah satu media kita untuk mencegah. Hari ini di swab, menunggu hasil itu kadang-kadang setengah bulan, harusnya tidak boleh kemana-mana. Karena belum tahu statusnya apa, negatif positif. Ini perjalanan pas positif, nah, bisa. Jadi ini istilah isolasi mandiri itu dipahami tidak boleh kemana-mana. Ini ada satu daerah yang tidak disebutkan namanya, orangnya begitu di swab nunggu hasil jalan-jalan kemana-mana, palonggor kemana-mana, begitu keluar swab positif ribut. Jadi kita harapkan masyarakat di Sungai Selatan yang telah di swab atau yang di rapid reaktif itu harus isolasi mandiri di rumah, tidak boleh kemana-mana. Nah ini pemahaman yang harus kita tanamkan ke masyarakat bahwa sekali lagi namanya isolasi mandiri itu tidak boleh kemana-mana. Karena sekarang orang masih sehat juga sudah bisa positif. Nah ini pesan kami, sekali lagi mari kita kawal COVID-19 ini bersama-sama. Insya Allah kami sudah sepakat dengan TNI Polri dan semua komponen untuk kita bersama menggerakkan masyarakat untuk sadar mematuhi protokol kesehatan. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih para Bapak Ibu. Mohon maaf. Tambah 1. Ya. Mbak, tahan Mbak. Sip. membantu daripada penanggulangan daripada COVID-19. Kita akan terlibat dari masyarakat di peran aktif. Di situ ada nanti dapur umumnya, nanti di situ ada lumbung pangan, kemudian nanti ada juga ruang isolasi, mana nanti
membantu masyarakat yang memang nggak boleh keluar rumah, isolasi mandiri, itu kita bantu dengan daripada di posko ini dengan pangan dan sebagainya. Kita bakal mulai untuk seluruh Polres ya, dan aktif untuk masing-masing kabupaten ada desa yang menjadi pilot project atau berdoa. Nanti diharapkan mungkin di setiap desa atau di setiap kecamatan ada untuk kampung tangguh di mana bisa mengurangi daripada penyebaran virus corona. Jadi tingkat kabupaten sekarang udah kita mulai tingkat kampung. Artinya apa? Semakin mendekatkan dan menyadarkan masyarakat untuk ini protokol kesehatan. Pengawasan lebih mudah kan? Kepala desa, RT itu lebih mudah. Jadi mudah-mudahan nanti kalau semua desa sudah menjadi kampung tangguh, apakah jadi kampung atau tidak, kita minta sekali lagi peran serta masyarakat melalui kepala desa dan tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat sekali lagi memenuhi protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker setiap keluar rumah. Apakah dekat, apakah jauh, tetap menggunakan masker. Karena ini salah satu media ya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya tadi menyarankan semua media yang mungkin kan digunakan. Langgar, masjid, mengumumkan, habis subuh diumumkan. Sebelum hari ini beraktivitas, masyarakat tolong diingat menggunakan masker. Jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan. Ya, mudah-mudahan dengan gerakan lebih persempit dari jangkau ini kita bisa lebih hasilnya lebih baik lagi. Ya. Kalau prediksi sendiri Masih ada penambahan. Juli masih nanti akan turun, mungkin Agustus sudah jalan. Ya, karena satu yang positif kita akan tracking siapa sih yang ada berhubungan dengan dia. Kalau ada 6, 10 di swab hasilnya ya tentu ada positif dan negatif. Ya. Oke. kasih